Halo semua, kembali lagi bersama saya Ananta Carlos di segmen Malam Minggu Horor. Di segmen Malam Minggu Horor, kita akan membahas cerita-cerita horor dan kasus-kasus mistis dari berbagai daerah di dunia yang akan dikemas dengan cerita bergambar. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap bisa upload cerita-cerita horor berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru. Baik, mari kita mulai. Plague Doctor adalah salah satu entitas humanoid yang diteliti oleh SCP Foundation. Plague Doctor memiliki tinggi 1,9 meter yang memiliki penampilan seperti dokter wabah di abad pertengahan. Plague Doctor mengenakan jubah berwarna hitam yang sangat tebal dan mengenakan topeng menyeramkan yang terbuat dari kulit yang mirip dengan burung gagak. Dikarenakan Plague Doctor memakai jubah yang tebal dan ia tidak pernah menunjukkan tubuhnya, maka untuk melihat bagian dalam dari Plague Doctor, SCP Foundation selaku organisasi yang bertanggung jawab melakukan scanning sinar X pada Plague Doctor. Plague Doctor menunjukkan bahwa ia memiliki kerangka humanoid di balik jubah hitamnya yang tebal. Plague Doctor mampu berbicara dalam banyak bahasa, tetapi Plague Doctor lebih cenderung menggunakan dan menyukai bahasa Inggris dan bahasa Perancis abad pertengahan. Plague Doctor sangat ramah dan kooperatif pada staf dari SCP Foundation yang menemuinya. Kadang, Plague Doctor bisa menjadi sangat agresif jika ia mendengar ada yang menyebut penyakit menular. Tidak ada yang mengetahui mengapa hal ini dapat terjadi, tapi yang jelas, masalah ini sangat memprihatinkan bagi Plague Doctor. Plague Doctor akan menjadi musuh dan sangat agresif bagi seseorang yang terkena penyakit sampar. Seringkali, Plague Doctor harus ditahan jika menemukan hal tersebut. Jika dibiarkan, Plague Doctor biasanya akan mencoba membunuh orang tersebut. Untuk membunuh seseorang, Plague Doctor hanya cukup melakukan kontak fisik pada targetnya. Ketika Plague Doctor berhasil melakukan kontak fisik, maka fungsi biologis dari makhluk yang disentuhnya akan berhenti. Entah bagaimana hal ini dapat terjadi, dan anehnya, semua hasil otopsi dari korban Plague Doctor selalu tidak meyakinkan. Plague Doctor mengatakan sangat frustasi dan sangat menyesal setelah membunuh seseorang. Hal ini membuktikan bahwa Plague Doctor tidak banyak membunuh manusia, tetapi ia tetap harus diwaspadai. Pernah dalam satu kasus, Plague Doctor melakukan operasi pada sebuah mayat, dan Plague Doctor berhasil menghidupkan kembali mayat tersebut. Mayat yang dihidupkan kembali oleh Plague Doctor tidak memiliki ingatan ataupun mental pada masa hidupnya. Mayat yang dihidupkannya ini hanya memiliki keterampilan motorik dasar dan mekanisme respon dasar. Mayat yang dihidupkan ini umumnya tidak terlalu aktif, tidak terlalu sering bergerak, bahkan cenderung diam. Mayat yang dihidupkan ini bisa menjadi sangat agresif saat mereka diprovokasi atau diarahkan untuk melakukan tindakan yang sangat agresif oleh Plague Doctor. Plague Doctor dapat mengendalikan penuh mayat-mayat yang dihidupkannya, dan Plague Doctor menyebut bahwa mereka tidak dihidupkan kembali, melainkan disembuhkan. Pada saat ini, Plague Doctor berada dalam sel penahanan di SCP Foundation yang sangat amat ketat di sektor riset nomor 2 di situs nomor 19. Plague Doctor harus dibius sebelum dipindahkan ke tempat yang baru untuk menghindari keagresifan dari Plague Doctor.
Black Doctor harus diamankan dalam pembatasan humanoid kelas 3, termasuk kerah pengunci dan pengekang ekstensi, dan dijaga oleh tidak kurang dari 2 orang bersenjata. Meskipun Black Doctor biasanya sangat ramah dan kooperatif pada staf SCP Foundation, para staf harus bersiap untuk menghadapi keagresifan dari Black Doctor yang berbahaya. Dalam keadaan apapun, seluruh staf dari SCP Foundation dilarang bersentuhan langsung dengan Black Doctor ketika Black Doctor berada dalam keagresifan yang tinggi. Ketika Black Doctor dalam keadaan yang agresif, bunga lavender terbukti menghasilkan efek menenangkan pada tubuh Black Doctor. Setelah tenang, Black Doctor umumnya menjadi patuh dan akan kembali ke sel penahanan dengan sedikit sekali perlawanan. Untuk memfasilitasi penahanan Black Doctor yang sedang berlangsung, Black Doctor harus diberikan mayat manusia atau mayat hewan yang baru meninggal, biasanya sapi atau mamalia besar lainnya, setiap 2 minggu sekali untuk dipelajari oleh Black Doctor. Ketika ada mayat yang dihidupkan oleh Black Doctor, maka mayat tersebut harus segera dikeluarkan dari sel penahanan Black Doctor dan harus dimusnahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan perintah penahanan Black Doctor, saat ini Black Doctor tidak lagi diizinkan untuk berinteraksi dengan subjek mayat manusia, dan permintaan untuk penyediaan subjek mayat manusia ditolak oleh SCP Foundation. Dan permintaan untuk penyediaan subjek mayat manusia ditolak oleh SCP Foundation, dan Black Doctor tidak lagi diizinkan untuk berinteraksi langsung dengan staf dari SCP Foundation. Perintah penahanan ini berlaku tanpa batas waktu sampai konsensus penahanan dari Black Doctor yang sedang berlangsung dapat tercapai. Itu saja untuk segmen malam minggu horor kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka segmen ini, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, klik tombol dislike. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki teman yang seharusnya menonton video ini, klik tombol share dan bagikan kepada mereka. Dan jika kalian memiliki cerita horor yang ingin diceritakan, kalian juga bisa mengirimkannya ke email yang ada di kolom deskripsi. Cerita yang bagus akan ditampilkan di segmen malam minggu horor. Saya Ananta Carlos pamit undur diri. Sampai bertemu di malam minggu horor selanjutnya.